Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir, Bu. Jadi hari terakhir bulan Jumadil Akhir. Orang Jawa bilang Jumadil Akhir. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nanti berarti nanti malam pas maghrib, Bu, itu kita sudah masuk bulan Rajab, Bu. Sudah masuk bulan Rajab. Jadi pergantian hari di dalam kalender Hijriyah adalah maghrib, Bu. Kalau kalender Masehi itu tengah malam, jam 12 malam, itu pergantian hari, Bu. Tapi kalau bulan Hijriyah pergantian harinya maghrib. Masuk maghrib ganti hari, Bu. Berarti maghrib nanti dan seterusnya itu sudah bulan Rajab, Bu. Besok yang mau puasa Rajab silahkan berpuasa di bulan Rajab, Bu. Mulai Sabtu itu sunnah kita berpuasa di dalam bulan Rajab, Bu. Kenapa? Boleh 3 hari, boleh 10 hari, 10 hari boleh, boleh 1 bulan, Bu. Jadi 1 bulan boleh dan tetap sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, itulah yang ditetapkan oleh Allah tatkala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Jadi ibu harus tahu ada yang disebut dengan 4 bulan haram. 4 bulan haram itu maksudnya haram di sini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4. Ada yang tahu, Bu, bulan apa saja? Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan Rajab.
3 bulan ini berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berturut-turut, lalu Rajab terpisah. 4 bulan ini adalah disebut bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan haram Bu, yang kita sudah tahu di antaranya Rajab, itu nilainya sama dengan 30 kali puasa sunnah hari-hari biasa Bu. Ada yang biasa puasa Senin Kemis, bukan di bulan haram, maka puasa di bulan haram hari apa saja, tanggal berapa saja, nilainya 30 kali lebih besar daripada puasa sunnah selain bulan haram Bu. Jadi bulan haram ini disunahkan berpuasa. Memang ibu sekalian, hadis Bu, hadis tentang keutamaan puasa Rajab itu hadisnya dhaif. Nah, hadis dhaif itu boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih Bu. Jadi hadis keutamaan bulan Rajab tanggal 1 keutamaannya ini, tanggal 2 keutamaannya ini, karena dhaif kita boleh tidak mengamalkan. Nah, yang mau mengamalkan silahkan, tetapi ada hadis sahihnya Bu yang menegaskan bahwa berpuasa di bulan haram itu disunnahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rajab termasuk bulan haram Bu. Jadi usahakan kita tidak ragu puasa bulan Rajab. Ada yang 3 hari boleh Bu, yang mau 3 hari 3 hari, 1 hari boleh, 10 hari lebih bagus, dan kalau bisa seluruhnya. Jadi seluruh di bulan Rajab kita puasa itu hukumnya tetap sunnah ibu-ibu sekalian. Jadi yang mau puasa boleh mulai hari Sabtu besok, selang Senin boleh, kalau bisa 3 hari itu berturut-turut, Sabtu, Minggu, Senin, sampai Senin kita berpuasa bulan Rajab. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa yang diajarkan oleh Rasul. Insya Allah kita semua sudah hafal doanya Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi wa balighna nggak usah pakai fi lagi, langsung wa balighna Ramadan. Jangan wa balighna fi Ramadan. Ya, jadi langsung wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan berarti tambahnya kebaikan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kita mohon kita ini sampai ke dalam bulan Ramadan ibu-ibu sekalian. Kalau Rasul saja Bu, Rasul yang mulia, Rasul yang dosanya tidak ada, Rasul yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, butuh, ingin berdoa kepada Allah disampaikan ke bulan Ramadan. Kok kita enggak doa Bu? Malah keliru kalau kita tidak berdoa. Wah, saya sih pasti nyampe bulan Ramadan. Jangan belagu Bu. Jadi ada orang, wah saya sih sehat, bulan Ramadan bentar lagi pasti nyampe, saya badannya sehat, kuat. Kalau Allah kasih celaka, bisa nggak Bu? Bisa, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu nggak pandang bulu ibu-ibu sekalian. Yang sakit bisa mati, yang sehat juga bisa mati ibu-ibu sekalian. Yang tua bisa mati, yang muda bisa mati. Nah, karena kita tidak tahu kapan kematian ini, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kita di dalam bulan Ramadan. Jadi kita berdoa, mohon kepada Allah agar kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Mau ngapain Bu?
mau memperbaiki diri, mau bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita doa lalu Ramadannya enggak terawih. Ya sama juga bohong ibu-ibu sekalian. Kita doa, ya Allah sampaikanlah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadannya kita sibuk belanja ibu-ibu sekalian, sibuk urusan-urusan dunia. Tujuan kita disampaikan berdoa di dalam bulan Ramadan adalah agar kita ibadah, agar kita bertaubat kepada Allah, agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita udah di dalam bulan Ramadan doa kita dikabul oleh Allah nggak ibadah, ya sama juga bohong ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab kita diperintahkan untuk banyak beristighfar, untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya apa saja? Boleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh lebih panjang lagi ibu-ibu sekalian. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi istighfar yang diajarkan oleh Rasul khusus di dalam bulan Rajab ibu-ibu sekalian. Karena ini tiap tahun ibu-ibu sekalian mungkin juga sudah hafal ibu-ibu sekalian. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi ini kita amalkan ibu-ibu sekalian. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi lalu berapa dan kapan dibacanya bebas ibu-ibu sekalian. Jadi diperintahkannya perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Yang biasanya tiap habis sholat 3 kali, berarti sehari 15 kali baca Quran, ditambah biar satu harinya 100 kali, boleh 200 kali, boleh, dan seterusnya ibu sekalian. Lebih banyak lebih bagus ibu-ibu sekalian. Jadi ini habis sholat dibaca bu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sudah hafal bu? Kita ulang sekali lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, ada 3. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku, berilah aku kasih sayang. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Jadi ampunilah aku, kasihanilah aku, terimalah taubatku. Nah ini kita ulang-ulang ibu-ibu sekalian. Habis sholat 10 kali nggak jadi masalah ibu-ibu sekalian. Mau habis sholat 100 kali juga boleh ibu-ibu sekalian. Sehingga seharinya 500 ibu-ibu sekalian. Perbanyak istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab ini ibu-ibu sekalian. Jadi kita memperbaiki diri, kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini zaman akhir ibu-ibu sekalian. Bumi itu sudah tua ibu sekalian. Bumi itu sudah tua. Ibarat orang itu nenek-nenek ibu sekalian. Nenek-nenek yang sudah rapuh, jalan juga udah hampir gak kuat, tapi pakai bedaknya yang menor ibu sekalian, lipstiknya yang mahal. Iya, emang seperti ini ibu sekalian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang Isra Mi'raj, Rasulullah itu dipanggil oleh orang yang tua, sudah rapuh, lalu dipanggil-panggil di belakang ibu sekalian. Orang tua yang sudah rapuh itu apa namanya? Ya, make upnya tebal ibu-ibu sekalian. Kemudian lipstiknya juga, pokoknya dandannya menor ibu-ibu sekalian. Ya Rasulullah,
berhenti dulu sebentar. Ya Rasulullah, berhenti dulu sebentar. Ya Rasulullah, berhenti dulu sebentar. Lalu Rasulullah tidak menoleh, ibu-ibu sekalian. Rasulullah pada saat itu tidak menoleh memenuhi panggilan itu. Lalu Rasul menoleh ke malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, itu siapa? Kata malaikat Jibril, untung kamu tidak menoleh wahai Muhammad, itulah dunia. Kalau kamu menoleh, niscaya umatmu pada cinta dunia semuanya wahai Muhammad. Untung kamu tidak menoleh, itu adalah perumpamaan dunia. Dunia itu sekarang ibu sudah tua, ibu sekalian. Sudah sebentar lagi kiamat, ibu sekalian. Kita sudah jangan lagi tabu membicarakan kiamat, membicarakan kematian, karena itu masa depan kita, ibu sekalian. Dan kita ini ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman, ibu sekalian. Hidup di akhir zaman itu banyak fitnah, ibu-ibu sekalian. Banyak fitnah akhir zaman, ibu-ibu sekalian. Yang benar jadi salah, yang benar, yang salah jadi benar, itu akan terjadi di akhir zaman, ibu-ibu sekalian. Jadi kita umat Islam jangan terlalu kaget, ibu-ibu sekalian. Memang ini akhir zaman, ibu-ibu sekalian. Yang benar dipenjara, yang penjahat-penjahat dibebaskan, itu kondisi akhir zaman memang seperti ini, ibu-ibu sekalian. Sekarang ini ulama-ulama kita ditahan, ibu sekalian. Bahkan ada yang ditahan sampai meninggal dunia, ibu sekalian. Ditahan sampai meninggal dunia, ibu sekalian. Bisa dibunuh, bisa memang meninggal dunia, tapi yang jelas itu ulama banyak yang ditahan, ibu sekalian, sampai ada yang meninggal dunia, ibu sekalian. Nah, ini kondisi akhir zaman ini, kita hendaklah minta tolong kepada Allah, ibu sekalian. Kita jalan keluarnya adalah dekat pada Allah, bukan nyari solusi ke dukun, ibu sekalian, bukan nyari solusi ke orang pinter, bukan nyari solusi ke mbah anu, ibu sekalian, tapi banyak mendekatkan diri kepada Allah dan minta tolong pada Allah, ibu sekalian. Dan yang lebih penting adalah kita jangan melupakan taklim, jangan melupakan pengajian, ibu-ibu sekalian. Karena kalau orang udah meninggalkan pengajian, meninggalkan taklim, meninggalkan menuntut ilmu, mau memperbaiki diri nggak bisa, ibu-ibu sekalian. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu caranya. Caranya itu ada di pengajian, ibu-ibu sekalian. Di pengajian itu dibimbing. Menuntut ilmu itu dibimbing caranya agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah, minta tolong pada Allah, itulah solusinya, ibu sekalian. Kita nggak punya duit, mau minjem duit sama temannya lagi butuh duit juga, ibu sekalian. Mau minjem duit, minta duit sama saudara butuh juga, ibu sekalian. Semua orang itu sekarang sedang butuh duit, ibu sekalian. Sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, ibu sekalian. Ada orang yang bisa makan hari ini udah bersyukur, karena memang kondisi sangat sulit, ibu sekalian. Maka kita jalan keluarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama perbaiki sholatnya, ibu-ibu sekalian. Sholat dibenerin, ibu-ibu sekalian. Bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah oleh-olehnya ada perintah Allah yang sangat penting, sehingga tidak cukup dengan ayat Al-Quran, sampai Rasulullahnya dipanggil menghadap Allah untuk menerima perintah yang sangat penting, yaitu sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Berarti sholat 5 waktu adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Kalau orang ingin dekat kepada Allah, sholat 5 waktunya berantakan, ibu-ibu sekalian,
meskipun tahajud tiap malam nggak berguna tahajudnya ibu-ibu sekalian. Yang wajib dulu baru yang sunnah ibu sekalian. Orang yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah tapi yang wajib ditinggalkan, maka ibadah sunnahnya tidak berguna ibu-ibu sekalian. Maka sholat 5 waktu itu harus kita perbaiki ibu-ibu sekalian. Memperbaiki sholat 5 waktu, pertama kuantitasnya dulu, bilangannya dulu, jumlahnya dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya harus kita laksanakan ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah rutin, sudah benar, baru kita tingkatkan kualitasnya, yaitu kekhusyuannya. Khusyuk enggak kita sholatnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan waktu sholat yang diingat pasar ibu-ibu sekalian. Jangan-jangan waktu sholat yang dihitung lagi ngitung duit kurang ibu-ibu sekalian. Jangan sampai sholat yang dipikir dunia ibu sekalian. Sholat kan cuma sebentar bu. Sholat cuma sebentar menghadap Allah. Kita dikasih waktu 24 jam. 24 jam itu banyak masa ingat Allah, lagi menghadap Allah, masih ingat dunia juga ibu-ibu sekalian. Nah, setelah sholat itu kita perbaiki jumlahnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita sudah istiqomah, tingkatkan kekhusyuannya. Itu namanya meningkatkan kualitas sholat kita ibu-ibu sekalian. Jadi pada saat kita sholat, kita konsentrasi, ingat Allah ibu-ibu sekalian. Jangan sampai waktu sholat ingatnya sinetron ibu-ibu sekalian. Jangan sampai waktu sholat kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar waktu sholat ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan sholatnya kita perbaiki ibu-ibu sekalian, kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Setelah sholat 5 waktu beres bu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya beres, baru kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah ibu-ibu sekalian. Jangan mendahulukan sunnah kalau yang wajibnya nggak beres ibu-ibu sekalian, karena percuma. Misalkan ada orang sholat tahajudnya rajin, jam 3 udah bangun, sholat tahajud beberapa rakaat, lalu subuhnya kesiangan, maka orang ini orang yang celaka ibu-ibu sekalian. Mengapa celaka? Karena dia mendahulukan yang sunnah dan menyepelekan yang wajib ibu-ibu sekalian. Sehebat-hebatnya tahajud itu sunnah, subuh tetap wajib ibu-ibu sekalian. Maka yang didahulukan adalah sholat subuh. Berarti jangan terlalu malam kalau kita masih pemula ibu-ibu sekalian. Subuh jam 4:30, bangunnya jam 4, sehingga pas sholat tahajud dapat, sholat subuh dapat ibu-ibu sekalian. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menambah ibadah sunnah ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk tahajud, mendekatkan diri kepada Allah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah akan memasukkan engkau ke dalam maqam mahmuda, suatu tempat yang terpuji ibu-ibu sekalian. Jadi kalau tahajud ini kita rutinkan ibu-ibu sekalian, kita akan mendapat gelar dari Allah, maqam mahmuda,
mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan bersama orang-orang yang soleh di surga nanti, ibu-ibu sekalian. Kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para ulama, kebiasaan para nabi adalah bangun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang soleh, kita tambah amaliyah kita, bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi tahajud kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hal min mustaghfirin fayaghfirullah. Adakah yang memohon ampun kepadaku saat ini, aku ampuni. Hal min da'in fayastajibu du'a'ah. Adakah yang berdoa kepadaku saat ini, akan aku kabulkan doanya. Nah, pada saat itu banyak manusia yang lebih memilih tidur, ibu-ibu sekalian. Jadi pada saat Allah memanggil untuk berdoa, untuk memohon, manusia banyak yang lebih memilih tidur, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha sempatkan diri untuk sholat tahajud guna minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong kita kepada manusia boleh sebagai perantara, enggak dilarang minta tolong kepada manusia sebagai perantara. Kali aja Allah ngasih jalannya lewat si fulan, kali aja Allah ngasih jalannya lewat cara ini. Tetapi yang lebih penting adalah minta tolong yang utamanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Nah, Allah udah kasih jalan. Pertama, sholat 5 waktu beresin. Habis sholat minta kepadaku, aku kabulkan. Allah kasih jalur khusus. Ini jalur khusus, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Sholat 5 waktu udah beres, ini jalur khususnya, yaitu tahajud. Orang yang tahajud urusannya akan dimudahkan oleh Allah, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak manusia yang sibuknya dunia, ibu sekalian, seolah-olah kalau ini nggak dilakukan duitnya dikit, seolah-olah kalau ini nggak dikerjain nggak punya duit. Padahal yang memberikan rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagat raya ini, ibu-ibu sekalian, pemilik manusia, pemilik bumi ini, yang menciptakan bumi, yang memberikan rizki, yang menciptakan presiden, yang menciptakan para menteri, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu cukup berfirman kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Maka kita sebagai orang yang beriman mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona kok nggak hilang-hilang ya, ibu-ibu sekalian? Itu pertama bisa sudah hilang, bisa belum hilang, itu kita nggak tahu. Itu pertama, ibu-ibu sekalian. Karena corona itu termasuk fitnah akhir zaman juga, ibu-ibu sekalian, yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah disebabkan oleh saf-saf masjid yang berjarak, ibu-ibu sekalian. Jadi saf berjarak itu menyebabkan kaum muslimin itu berpecah belah. Orang Yahudi gak suka dengan saf kaum muslimin berjamaahnya rapat, ibu-ibu sekalian. Maka dibuatlah suatu isu. Nah, isu ini bisa benar bisa enggak, ibu-ibu sekalian. Ini kalau mau jujur, ibu-ibu sekalian, ini Al-Amin udah hampir setahun, Bu. Hampir setahun jamaah nggak pakai masker, nggak pakai sajadah, boleh pakai sajadah, boleh enggak, safnya nggak berjarak, nggak apa-apa, ibu-ibu sekalian. Jadi ini nggak apa-apa, ini adalah bukti. Nih, masjid ini bisa dijadikan bukti bahwa
Kita nggak berjarak tuh nggak apa-apa ibu sekalian. Kok saya pakai masker, takut ditilang ibu sekalian. Iya, nah, menghormati yang beda pendapat ibu sekalian. Iya, iya, iya. Jadi saya juga menghormati orang yang beda pendapat ibu sekalian. Ada orang yang beda pendapat ibu sekalian itu nggak jadi masalah. Nah kita saya berkeyakinan bahwa sebetulnya sudah hilang ibu sekalian, sebetulnya sudah hilang dan sebetulnya juga nggak terlalu berbahaya bu, nggak terlalu bahaya. Hanya itu kan media mainstream atau TV itu kan banyak bohongnya bu. Nah kita percaya sama yang tukang bohong ibu-ibu sekalian. TV itu kan membesar-besarkan yang kecil dan berita-berita besar yang seharusnya diberitakan tidak diberitakan ibu-ibu sekalian. Dan ini yang sebenarnya terjadi ibu sekalian. Nah segala sesuatu itu tetap saja adalah takdir Allah ibu-ibu sekalian. Jadi kita tetap yakinnya kepada Allah. Kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah takdirkan terjadi, yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi. Fitnah akhir zaman ini Allah takdirkan, maka kita harus kembali kepada ajaran agama. Harusnya nih ada musibah, kembali kepada ajaran agama, lebih taat, lebih tekun ibadah, maka insya Allah ada solusinya ibu sekalian. Nah kita banyak musibah, banyak bencana, tetap yang lalai tetap lalai ibu sekalian. Banyak musibah, banyak bencana, yang gak sholat tetap gak sholat ibu sekalian. Yang gak ngaji tetap gak ngaji. Yang malas istighfar tetap malas istighfar. Bukannya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua hendaklah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah kita harus yakin, ini tauhid, ini keyakinan. Yang Allah takdirkan terjadi, yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi ibu sekalian. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mau sukses, jalan keluarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Kita mulai di bulan Rajab ini, nanti kita mulai nanti maghrib lebih banyak beristighfar kepada Allah. Lalu nanti besoknya kita niat puasa minimal 3 hari ibu sekalian. 1 hari juga boleh. Kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadah-ibadah sunnah. Insya Allah kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Dan marilah kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wilayah kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.